Marilah bersama-sama kita membuka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selain Bapak Ibu semua hadirin dipersilakan berdiri. Ya, perkenalkan nama saya Besar Herto Sodo. Sehari-hari bekerja di departemen bagian promosi kesehatan umum perilaku untuk beberapa mata kuliah, terutama yang berkaitan dengan media sosiologi dan komunikasi kesehatan. Kumpul kami dengan teman-teman profes yang ada di Kabupaten Brebes untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi apa saja dari saya Sukman Idajo, keseharian kami mengampu di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Terima kasih kepada Ibu dari rekan-rekan saya Aditya Kusumawati, bisa dipanggilkan Aditya Kusumawati. Bisa dipanggil Dita. Sudah lebih jelas ya Pak? Jelas. Ya, kali ini saya sebagai rekan pengajar di bagian promosi kesehatan dan ilmu perilaku melakukan kesehatan masyarakat Universitas Diponegoro. Satu ruangan yang Pak. Mungkin itu saja dari saya. Matur suasana kita mengajarkan semuanya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Eva Nugroho, sering dipanggil Eva. Nama siang Eva, nama malam juga Eva. Nggak perlu ganti nama praktis. Kemudian saya juga PKMI Jawa Tengah juga sama Pak Keluarga Besar dan Bu Dita. Kebetulan juga dipercaya menjadi wakil ketua PKMI di Kota Semarang. Nah, sehari-hari saya adalah mahasiswanya Pak Sopan dulu. Sekarang saya juga bekerja bersama Pak Sopan di jurusan Kesehatan Masyarakat, bidangnya promosi kesehatan di UNES. Statusnya belum. Statusnya itu dulu nanti kami mengenal dia. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber hari ini. Bisa kasih aplaus semuanya. Ayo, terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman kalau baca saya berikut ya. Saya manusia yang patuh sama NKRI, jadi 3 tahun saya betul-betul di rumah. WFH, tidak kemana-mana, full di rumah. Jadi ini adalah sebuah kehormatan bagi saya dari Mbak Niko dan teman-teman. Seharusnya muncul di depan mahasiswa saya, tetapi saya pertama kali apply dengan Mas Mbak sekalian. Ya. Ya, ini adalah sebuah pesan, yaitu pesan itu adalah sebuah lambang yang disampaikan kepada komunikator. Misalnya, Mbak Beta belum jadian sama suaminya, dia pasti akan memberikan satu lambang-lambang tertentu kepada suaminya lewat pesan. Tapi, nah ketika dia menangis, ibu itu responnya sudah tahu. Ini nangis karena tidak nyaman di HP atau nangis karena lapar. Itu adalah sebuah pesan, karena dia adalah sebuah lambang yang
kemudian dia berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Jadi kita merasakan sesuatu. Kalau dicari di Instagram hashtag #myabang_mypassion, saya isinya saya bikin sendiri karena saya sangat mencintai bidang ini, bidang komunikasi terutama, dan kebetulan di proses juga saya banyak mengajar di bidang komunikasi. Saya ada gelar non akademik, jadi tersertifikat sebagai trainer public speaking. Jadi saya berani menampilkan di sini karena momennya adalah saat ini materi tentang public speaking. Sudah nggak betah ternyata yuk. Formal, sangat formal. Blazer Pak, pakai blazer, setelan blazer untuk wanita. Jadi jas dia, kalau bapak berarti jas gitu. Kalau yang non formal sesuai dengan eventnya. Jadi dari sisi performance dulu saya sedikit. Kemudian kaitannya dengan nanti cara berdiri sampai ke outfitnya sampai ke kaki itu seperti apa? Kegiatan hari ini. Setuju? Yang sini mana suaranya setuju? Sampai jam 2. Boleh Pak, saya yang melakukan. Saat ngomongin kata Pak Sopan tadi ya sampai proses. Dia memenuhi tupoksi. Biasanya kan kuantitas melaksanakan program promosi sudah ada sekali, 2 kali, bukan saja seperti itu. Tapi ada maksud dan tujuan yang harus kita capai. Apa itu? Tergantung dari masing-masing kegiatannya. Pasti tidak sama. Nah, kemudian verbal itu termasuk di pemilihan kata, kemudian di sistematika, menyusun kalimatnya, bahasanya, logatnya. Kalau kita sedikit egois hanya mementingkan kebiasaan kita seperti apa tanpa kita mempertimbangkan audiens kita. Ada baiknya ketika Mira nggak ngomong, oh iya. Ya, atau sebaliknya, karena memang transmisi pesannya dari orang. Kalau saya ngomong seperti ini, setiap pertemuan boleh minta pendapat. Terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, itu boleh, itu dengan pembiasaan. Jadi saya, astagfirullahaladzim, saya kan dari Wonogiri. Wonogiri itu tonggone Solo dan Jogja, deket sama Australia, daerah selatan Jawa Tengah. Iya ya, daerah sana. Jadi di daerah selatan itu kan. Ibunya Bupati Kabupaten Brebes, Ibu Bisa Priyati yang murah senyum dan cantik. Oke, kasih tanya jawab. Untuk teman-teman kita akan buka sesi pertama untuk 2 penanya. Monggo silakan yang akan bertanya. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Monggo. Mas. Perkenalkan Bapak Gede, Ibu Gita. Ya, kenalkan Bapak Gede, Ibu Gita. Ini khusus untuk Bapak Gede. Seperti kasusnya di Instagram kalau salah, pesan tapi kemudian dia terkena undang-undang ITE, dan itu bagaimana menyikapinya? Pesan di Facebook, pesan di mana saja, kita malah jadi langkah yang terbaik gimana menyikapi supaya kita nggak sampai kena oleh undang-undang ITE. Kemudian untuk Ibu Nisa yang sangat cerita.
Yang jadi pertanyaan yang Ibu Dina tadi sangat persis sekali ya sampai saya kelena-lena ini. Tadi sih memang sudah dijelasin, cuma kami masih belum jelas menyikapi audiens. Apa ya Bu? Ini saya ngomong enak, audiennya apa non? Tuh menyikapinya bagaimana? Buat tadi juga saya jelasin. Ketika saya duduk, yang jadi audiens, gede-gede Bu. Kayak paling menyampaikan, oh sangat salah pun. Contoh mau menyampaikan yang audionya buka bin, mau betul jiwa mau ya langsung akhirnya cium, kebetulan aduh kalau bisa. Terima kasih. Mas Rampok yang bertanya pada Bu Tar. Kan kita kan kadang audiennya banyak ya Bu, banyak macam. Ada tidak semua audien itu kadang paham bahasa kita, tapi ada beberapa audien yang tidak paham bahasa kita, kadang harus pakai Jawa yang halus banget. Nah kita menyampaikannya bahasa Indonesia itu gimana gitu? Betul. Tanya tadi Pak Endi, jadi bagaimana cara kita mengatasi naluri kita untuk ketika mendapatkan sebuah pesan kemudian kita langsung menulis gitu ya Pak ya. Ini mata kuliah minggu kemarin Pak, jadi minggu depan Bapak kuliah lagi gimana Pak? Dua promosi gitu Pak. Sekalian promosi dari bagian promosi. Jadi begini, kami sedang kampanye. Jadi kampanye itu adalah saring sebelum sharing. Teman di Jakarta ya dengan teman-teman B-Project dan sebagainya, kita itu ada lagunya. Jadi ketika pertama kali mendapat berita atau informasi dari orang, bahkan orang terdekat pun, kita sharing dulu, kita cari sumber beritanya itu dari mana. Ya, kalau sumber beritanya itu kalau dari nasional, pegangan kita itu biasanya media-media yang sudah terkenal ya. Nggak apa-apa ya nyebut merek ya, misalnya. Mungkin bukan hanya HP fokusnya Bapak Ibu, ada banyak yang masih menyibukkan diri dengan kegiatan yang lainnya. Cuma saat ini karena yang strategis dipegang itu setan gepek itu ya, si HP itu yang tidak semuanya memberikan informasi ada apapun. Jadi sekarang yang jadi highlightnya adalah tadi HP. Berarti dalam hal ini kita belum berhasil menjalin engagement dan belum ada chemistry antara kita dengan sasaran Pak, dengan idol atau ya di luar dari yang seharusnya kita sudah mayoritas sedang semua mata tertuju pada kita. Berarti proses kita menjalin chemistry dan engagement dengan audiens itu sudah bisa kita anggap berhasil. Maka proses berikutnya di penyampaian isi boleh kita mulai. Tapi ketika kita melihat screen, oh masih banyak nih yang belum fokus ke kita, maka kita perlu tambah lagi waktunya. Boleh misalnya dengan, yuk diajak berdiri dulu, otomatis kalau berdiri tangan ke atas HP diletakkan dong Pak. Misalnya ya, nah itu caranya. Boleh kita tepuk-tepuk bahu sebelahnya, pura-pura ngantuk aja misalnya. Masih ada satu yang main HP, ya kita jangan fokuskan ke dia. Kita kuatkan di kelompok yang sudah interest ke kita untuk kita ajak berasik-asik gitu loh. Kita sering-sering sapa, kita ajak ngobrol. Caranya Pak, hadir 1 jam sebelum acara Pak. Bapak kuasai dulu lokasinya, kuasai tempatnya, sampai ke alat-alatnya Bapak sudah lancar mengoperasikan. Jadi sudah tahu ini posisi seperti apa, ini bagaimana. Penguasaan lokasi pegang dulu satu. Yang kedua, sapa setiap orang yang datang. Jadi among tamu ceritanya. Selamat pagi Bu, non sewu, Bu Kabit. Tadi kita apa Bu? Berangkat naik apa? Jajak ngobrol Pak. Sehingga kita tahu karena formal langsung disampaikan Pak di improvisasi tadi. Ya, non sewu, mohon maaf, terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di sini. Tapi sekali lagi ini bukan bermaksud menggurui ya. Ya, ya Pak Kabit ya. Saya mau Bapak dan Ibu yang anak di sini kan. Soalnya
soalnya punya Mas Endi lagi, jadi saya mau izin. Yang ingin saya tanyakan, jadi tadi kan sudah saya percaya diri, jiwa leadership yang tadi disampaikan kurang lebih ada sekitar 10 poin ya. Nah, menurut saya yang mungkin perlu sekali disampaikan ataupun kita pelajari lebih dalam itu salah satunya adalah bagaimana cara kita bisa mengontrol emosi atau kesadaran. Saya dari Puskesmas Goran izin bertanya kepada Ibu Gita mengenai teknik dalam berpublic speaking, khususnya pada teknik vokal ya Bu ya. Kebetulan saya punya pengalaman ketika berbicara di depan umum itu, suara saya itu cepat sekali habis gitu. Padahal masih dalam tahap awal berbicara gitu. Apakah ada teknik untuk mengontrol bagaimana suara saya itu tetap bisa terjaga? Kemudian biasanya kan saya itu rendah suaranya jadi hilang gitu, susah untuk berbicara, akhirnya nggak bisa ngomong, susah seperti itu. Saya di sini berarti minta bagaimana cara teknik untuk mengontrol suara agar tetap bisa tertahan. Terima kasih. Isu yang sering saya temukan yaitu ketika penyuluhan di posyandu. Iya, itu kan memang sebenarnya kesempatan baik ya untuk kita penyuluhan. Tapi ternyata menemukan banyak isu, misalnya tempat yang kurang proper. Kita biasanya di teras, itu kan outdoor. Iya, kita biasanya menemukan isu ketika kita penyuluhan di posyandu. Yang pertama, biasanya tempat yang kurang proper. Kita biasanya penyuluhannya di teras rumah, itu kan outdoor, ya kan. Kemudian yang kedua, mungkin saat kita mengontrol orang tua atau ibunya mungkin masih bisa untuk tenang. Tapi kalau bayi nangis dan segala macam itu kita nggak bisa. Terus yang ketiga, belum lagi suara motor yang kuat di sana. Terus kita distrust ketika audio itu keluar masuk. Ada yang baru datang, terus nanti akhirnya terpecah konsentrasinya. Itu gimana solusinya? Kadang kita memang sering melakukan penyuluhan di posyandu. Terima kasih. KTR, kawasan tanpa rokok, dimana kalau isu itu kan sensitif banget ya buat bapak-bapak. Nah, saya sama Mbak Evi ya waktu itu ya Mbak di desa nih Cigedok, desa Cigedok. Nah, udah saya mungkin juga masih awal ya, masih kurang pengalaman. Nah, saya coba masuk itu supaya bapak-bapaknya itu bisa terima loh dengan berbagai isu. Misalnya kayak isu pertama, rokok itu nggak baik buat kesehatan, misalnya. Terus ada ada pamong, ibu-ibu juga di situ. Jadi bapak itu kalau misalnya bisa menerapkan KTR, bapak itu masih boleh rokok, cuman tempatnya aja yang geser. Nah, kita jadi juga menghormati ibu. Inilah jadi nggak kena asap rokok, malah dibercandain, Bu, ya ibu aja yang keluar, kita merokok di dalam. Nah, terus saya masuk lagi lewat isu pokoknya banyak cara. Lah dia juga menampiknya kayak gitu. Lama-lama kan kita jadi ya baper ya Bu ya. Kita jadi aduh kok udah capek, udah siang, udah belum makan, lapar, terus mana anak nungguin minta nyusu kan, udah ditelepon anaknya rewel. Ini bapak pamong juga rewel terus, malah bercanda ya, terus aduh gimana, dari sedih juga kan. Akhirnya ya spontan saya ngomong, ya Pak, udah Bapak monggo kembali ke Bapak. Mau diterapkan ya ini baiknya buat Bapak, nggak diterapkan ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ini. Oh iya Mbak, ya maaf ya Mbak, tadi bercanda. Nyadar akhirnya. Nah, menurut Ibu gimana nih? Kalau ada nggak cara lain nih? Kalau kira-kira kita udah baper, apa yang kita lakukan gitu loh? Istighfar. Dan ilmu perilaku sekarang. Kita berupaya menjalankan segala macam metode dan strategi. Tapi ujung-ujungnya namanya perilaku itu kan basicnya ke behavior. Tanggung jawabnya yang ke masing-masing orang gitu. Terus dalam kegiatan namanya perubahan perilaku aja kita tahu dari semua macam teori itu pasti yang pertama yang disebutkan adalah faktor predisposisi dari dalam dirinya gitu.
Dari seksi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dan tak lupa teman-teman petugas promosi kesehatan dari 38 puskesmas yang saya cintai dan saya banggakan, juga dari lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT selalu kita sampaikan, karena atas limpatan rahmatnya kita masih diberi nikmat sehat yang luar biasa sampai dengan detik ini, masih bisa bersilaturahim, bisa bertemu dalam acara pelatihan multimedia bagi petugas Promkes Puskesmas Kabupaten Brebes. Kepada teman-teman semua petugas Promkes Puskesmas ini, bahwa perlu kami sampaikan, saya baca ya, perlu kami sampaikan petugas Promkes ini salah satu tugasnya adalah memberikan penyuluhan, betul ya? Dan itu sepertinya memang yang tugas yang paling terdepan ya untuk petugas Promkes, memberikan penyuluhan yang tadi goalnya disampaikan oleh Bu Dita adalah bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat dengan promosi kesehatan penyuluhan yang kita sampaikan. Berarti apa? Kita harus bisa berbicara, kita harus bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya perlu teknik-teknik tertentu agar teman-teman dalam memberikan penyuluhan itu bisa diterima, baik dari cara penyampaiannya, dari materi yang disampaikan, ataupun dari aspek-aspek lain yang harus dilakukan oleh teman-teman dalam penyuluhan. Tadi sudah di kebijakan budaya. Saya dulu juga perawat Bapak Ibu. Saya dulu perawat. Jadika saya perawat dari Karya Wisata Semarang, angkatan 95 ya. Saya angkatan dengan Bu Anadiana. Ada promosi kesehatan yang memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik kesehatan individu maupun masyarakat. Ini tentunya Bapak Ibu sudah pelajari semua dari berbagai macam informasi maupun waktu di bangku kuliah gitu ya. Ini pada waktu memberikan layanan di tingkat individu ya, misalnya di klinik berhenti merokok gitu ya. Ada Bapak Ibu klinik berhenti merokok di puskesmasnya? Nggak ada. Konseling gizi ya ada biasanya. Nah itu membesuk dari keluarga yang sakit. Ada sedekah bumi, ada sedekah laut, ada dari apa yang tadi masih banyak lagi. Dan saya kemarin baca-baca di daerah Brebes dari atas namanya Jaluang Saya.
ini gitu guys. Mudah-mudahan di sesi yang terakhir ini nanti kita bisa lebih semangat lagi, karena biasanya sesi praktek itu sesinya pada bubar sendiri-sendiri. Jadi disuruh praktek nggak tahu ada yang mojok gimana, ada yang mojok gimana gitu guys. Tapi mudah-mudahan hari ini kita bisa maksimal. Nah, sebelumnya tadi pembicara-pembicara narasumbernya luar biasa. Dia ada Pak Besar dengan pengalamannya, Pak Sofa dengan pengalamannya, ada Ustadz Mumpuni juga tadi guys. Ada Ustadz Mumpuni gitu. Ketawa banget Bu Dita. Jadi kalau misalnya Bu Dita tadi nggak buka masker, ngelawakannya udah mirip banget sama Ustadz Mumpuni gitu guys. Jadi salah di mana-mana, lampu di mana-mana gitu guys. Nah, kita refreshing dulu. Kalau misalkan ngomong komunikasi, okay, komunikasi itu harus ada unsur-unsurnya. Paling tidak ada 5 unsur sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nah, tolong sebutkan salah satu unsur komunikasi. Angkat tangan. Ada yang dan ada yang di bawah ya intinya kotak tutup aja. Oke, terima kasih Bu. Ceritain kita di gambar apa? Ya, berdasarkan alur tersebut, tadi kan kita suruh untuk imajinasi, tapi berhubung tidak diam, saya tidak bisa imajinasi. Ya, terima kasih. Iya, zaman dawak baik, jadi kan kue. Sebelumnya dari Anjas. Nama saya Rina Nurfadila dari Puskesmas Losari, sebelumnya kerja di Rumah Sakit Mutiara Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryaini Afisa, bisa dipanggil Eli. Saya bermata di Promkes Promkes Puskesmas Sidamulia. Sebelumnya saya bekerja di RSUD Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mulia Setiap. Saya ditempatkan di Puskesmas Promkes. Sebelumnya kerja di Jakarta. Mas Bapak, kayak dolannya kayak. Biasa dipanggil Benteng, asal dari Kota Cirebon, pengalaman 2 tahun GOK di Kota Cirebon, Puskesmas Sujadi, dan terakhir 1 tahun di RSU Dimas sebagai marketing rumah sakit PKRS. Terima kasih. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Wadisangka, bisa dipanggil Tomo. Sebelumnya saya bekerja di Puskesmas yang berada di Subang, sama POK juga. Baik, terima kasih teman. Untuk teman-teman yang baru saja diangkat menjadi CPNS, untuk pengajuan STR-nya pada sungguh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberi nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti pelatihan ini dari pagi sampai sore. Pada sehat semua kan? Masih sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali sama Mas Besar, Mbak Dita, Mas Eva, dan Mas Sofa. Iya, untuk saya nggak salah menyebut Mbak Eva. Saya enggak, tadi saya sudah ingatkan, jangan salah. Itu Mas Eva. Terima kasih sekali dan saya mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir, Mas. Soalnya ada kepentingan diminta untuk mengikuti lomba desa di Desa Babakan Kecamatan Losari. Teman-teman tambah bingung atau ada cahaya untuk melanjutkan sebagai tadi seperti ya cahaya tidak bingung lagi gimana ya caranya ya, kita
seorang promotor itu menyampaikan informasi kalau cuma seperti yang kemarin-kemarin kan bosan mungkin masyarakat kayak gitu. Dan seperti tadi Kak Cesar bilang bahwa kita itu ada di depan. Saya selalu bilang Promkes itu adalah garda terdepan kesehatan. Makanya kita harus kuat, gitu guys. Apa kita tujuannya menyampaikan informasi tentang kesehatan, kayak mengajak berubah perilaku. Kalau seni itu ada seni nyanyi, seni menggambar, seni menari, kayak gitu kan, menyanyi, menari, menggambar, terus bermain peran, itu tujuannya satu, menghibur. Seperti kita sebagai seorang Promkes, sebagai seorang garda terdepan itu harus mencari celah. Informasi ini ke masyarakat biar sampai itu bagaimana nih caranya ya? Karena masyarakat itu berbeda karakternya, berbeda sifat, kayak gitu ya. Jadi pinter-pinternya kita bagaimana cara kita memilih informasi mana yang akan kita pakai untuk menyampaikan informasi. Bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, sugeng kondur dan salam buat keluarga. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.